Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bagaimana kabar kanan semua? Mungkin di suasana pancaroba seperti ini ya, banyak yang kurang sehat dan tidak sedikit yang mengkonsumsi obat. Tapi hati-hati, dalam mengkonsumsi obat harusnya di bawah pengawasan dokter atau berkonsultasi dengan apoteker. Kenapa? Karena obat juga memiliki efek samping. Kok bisa? Bagaimana faktornya? Pengaruhnya? Obat bisa memberikan efek samping? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bevi Mutiasari dan Dian Seprida. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kami akan mensosialisasikan hasil diskusi kami di Apotik Meifa yang berada di Gang PU Kedaton. Baik Bapak Ibu, izinkan di sini saya akan memaparkan tentang hasil diskusi kami yang berjudul faktor intrinsik. Oke, di sini ada pokok bahasannya. Yang pertama ada pengertian, faktor yang mempengaruhi, kondisi pasien yang mempengaruhi, mekanisme, dampak terhadap ESO, dan yang terakhir faktor pencegahannya. Yang pertama yaitu pengertian. Faktor intrinsik adalah karakter bawaan atau keadaan biologis pasien yang berasal dari dalam tubuh individu dan yang dapat mempengaruhi farmakokinetik, yaitu penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekspresi, dan atau farmakodinamik, yaitu respon farmakologis obat sehingga dapat memodulasi resiko dan tipe efek samping obat. Contoh umumnya yaitu ada usia, jenis kelamin, genetik, berat badan, fungsi hati atau ginjal, dan kehamilan. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi faktor intrinsik itu ada usia, jenis ginjal, berat badan, kehamilan, dan komorbiditas. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi pasien yang dapat mempengaruhi. Yang pertama ada polifarmasi, kemudian riwayat alergi, status nutrisi, dan konsumsi alkohol atau merokok. Kemudian yang terakhir kelainan genetik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme. Yang mekanisme itu ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan farmakokinetik atau PK. Yang kedua ada perubahan farmakodinamik atau PD. Kemudian yang terakhir yaitu mekanisme imunologis atau genetik. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak terhadap ESO. Faktor intrinsik dapat meningkatkan probabilitas dan keparahan efek samping. Lalu selanjutnya ada faktor pencegahan. Yang pertama, penilaian fungsi hati dan ginjal. Yang kedua, evaluasi riwayat alergi dan obat. Yang ketiga, penyesuaian dosis berdasarkan usia dan fungsi organ. Yang keempat, tes genetik. Yang kelima, kurangi polifarmasi. Yang keenam, edukasi pasien. Dan yang ketujuh, pemantauan terapeutik obat. Lalu contohnya ada studi kasus, yaitu hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara faktor usia terhadap reaksi efek samping dengan value 0,033 odds ratio sebesar 6,908, di mana setelah usia 50 tahun mulai terjadi penurunan fungsi ginjal, sehingga menyebabkan proses eliminasi dari metformin tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan terjadinya efek samping. Sekian presentasi dari kami. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Ibu 2 ini saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dari materi yang dipaparkan tadi. Tadi kan dalam PPT sudah dipaparkan. Mekanismenya ada 3 toh. Saya ingin bertanya, tolong berikan contoh pada masing-masing mekanisme. Minimal 3 contoh. Terima kasih. Izin Kak bertanya. Izin bertanya tentang dampak terhadap ESO. Kan ada faktor intrinsik nih, dapat meningkatkan probabilitas dan keparahan efek samping. Bisa nggak sih Kak kasih contohnya kayak gitu? Terima kasih Kak. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak ya.
Tadi mekanismenya kan sudah dipaparkan, terus Bapak meminta 3 poinnya dijelaskan ya Pak? Ya baik, contohnya ya. Mekanismenya itu ada 3, yaitu perubahan farmakokinetik, yaitu absorpsi, misalnya motilitas usus berbeda pada bayi atau lanjut usia. Lalu distribusinya, perubahan proporsi air atau lemak mempengaruhi VD. Yang ketiga, metabolisme variasi enzim CYP450 karena genetik atau penyakit, metabolit toksik atau akumulasi obat. Yang selanjutnya ekskresi, yaitu gangguan ginjal menyebabkan penumpukan obat. Perubahan PK dapat menaikkan paparan obat sehingga meningkatkan risiko efek samping dosis tergantung. Tipe A. Lalu yang kedua ada perubahan farmakodinamik PD. Perbedaan reseptor, sensitivitas organ, atau keadaan Baik, fisiologis. saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yosa ya Pak. Tadi tentang dampak terhadap ESO ya Pak. Di PPT tadi sudah kami paparkan, faktor intrinsik dapat meningkatkan probabilitas dan keparahan efek samping. Itu contohnya ada 3 Pak. Yang pertama, pasien dengan gagal ginjal itu lebih beresiko mengalami toksisitas obat yang dieliminasi melalui ginjal. Kemudian yang kedua itu ada lansia, itu karena mereka lebih beresiko mengalami delirium, jatuh, hipoglikemi, dan perdarahan. Kemudian yang 3 itu genetik, itu dapat menyebabkan reaksi kulit berat pada pemakaian obat tertentu. Jadi gitu Pak. Terima kasih.